Renungan Kefas, Kamis 11 Januari 2024. Salam sejahtera Sobat Kefas. Tuhan Yesus begitu baik, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan roh kita untuk menerima firman itu, yang diperoleh melalui kelahiran kembali. Ibrani 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Hal pertama yang kita peroleh melalui kelahiran kembali adalah hayat Allah. Hayat Allah adalah isi Allah dan adalah diri Allah sendiri. Semua yang terkandung dalam Allah dan segala apa adanya Allah ada dalam hayat Allah. Seluruh kepenuhan kealahan tersembunyi dalam hayat Allah. Ketika kita memperoleh hayat Allah, kita memperoleh kepenuhan Allah, dan kita mempunyai sifat Allah. Karena segala yang dimiliki Allah dan segala apa adanya Allah terletak pada hayat Allah. Maka ketika kita memperoleh hayat ini, kita memperoleh segala yang dimiliki Allah di dalam dirinya, dan segala apa adanya Allah. Ini berarti hayat ini dapat membuat kita menjadi seperti Allah dan memperhidupkan Allah. Hayat Allah yang penuh kuat kuasa, yakni kuat kuasa kebangkitan, kini ada di dalam kita. Kuat kuasa inilah yang membuat kita mampu mematahkan maut dan mengatasi semua perkara milik maut, sama seperti Allah telah mengatasinya. Kelahiran kembali membuat kita memperoleh hayat Allah. Maka kelahiran kembali juga membuat kita memperoleh hukum hayat. Karena hayat Allah masuk ke dalam kita, maka hukum hayat yang terkandung dalam hayat tersebut juga masuk ke dalam kita. Hukum hayat yang di bawah hayat Allah masuk ke dalam kita merupakan hukum hayat yang disebut dalam Ibrani 8 ayat 10. Yaitu hukum yang diletakkan Allah di dalam pikiran kita dan yang ditulis dalam hati kita. Hukum ini berbeda dengan hukum dalam Perjanjian Lama. Hukum Perjanjian Lama adalah hukum Allah yang ditulis Allah pada loh batu di luar manusia. Hukum hayat adalah hukum Allah yang ditulis dalam hayatnya pada loh hati di dalam kita. Hukum yang ditulis pada loh batu adalah hukum lahiriah, hukum tertulis, hukum-hukum yang mati, dan hukum yang tidak memiliki kekuatan. Hukum ini tidak mampu berbuat apapun terhadap diri manusia. Hukum yang tertulis pada loh hati kita adalah hukum batiniah, hukum hayat, hukum-hukum kehidupan, dan hukum-hukum yang memiliki kuat kuasa. Hukum ini membuat kita bukan hanya mampu mengenal hasrat hati Allah dan mengikuti kehendak-Nya, tetapi juga membuat kita mampu mengenal Allah dan memperhidupkannya. Terang hari ini. Pertama, kuat kuasa kebangkitan Allah ada dalam hayat-Nya, mampu membuat manusia terlepas dari semua perkara maut yang berada di luar Allah, sehingga manusia memperhidupkan Allah. Kedua, hayat Allah yang ada di dalam kita, yakni kemampuan alamiahnya, akan membuat kita tahu dengan sendirinya bagaimana harus bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan kemauan Allah. Bagaimana agar diperkenankannya olehnya dan bagaimana memperhidupkannya. Mari berdoa. Tuhan Yesus,
terima kasih. Melalui kelahiran kembali, aku menerima hayat Allah yang hidup dalamku, sehingga aku dapat terlepas dari kuasa maut dan aku dapat bergerak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena hukum hayat Allah yang memimpinku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin.